Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu gangguan yang dialami oleh anak atau remaja, yaitu Emotional and Behavior Disorder, disingkat EBD, atau gangguan emosi dan perilaku. Apa tuh? Nah, penasaran kan? Simak terus yuk video ini. Pada awalnya, EBD memiliki beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut anak dengan gangguan baik intrapersonal maupun interpersonal yang ekstrim seperti emotionally handicapped, emotionally impaired, atau behaviorally impaired. Lalu, pada tahun 1990 barulah EBD didefinisikan oleh National Mental Health and Special Education Coalition, disingkat NMHSI, sebagai ketidakmampuan yang ditandai oleh respon emosi dan perilaku di sekolah yang tidak sesuai dengan usia, budaya, etnik, yang mengganggu performa seperti proses dan prestasi dalam konteks pendidikan termasuk akademik, sosial, vokasional, dan persona. Sekarang, mari kita lihat prevalensi EBD. Di Amerika, sebanyak 6 hingga 10% anak dan remaja pada usia sekolah mengalami EBD. Hanya 1% di antaranya yang menjalani pendidikan khusus dan hanya sedikit yang mendapatkan pelayanan kesehatan mental. Sedangkan di Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada riset kesehatan dasar tahun 2013 melaporkan bahwa prevalensi gangguan emosi pada siswa usia 15 tahun ke atas ada sekitar 6%. Untuk klasifikasinya, EBD ini dibagi menjadi dua, ada externalizing behavior dan internalizing behavior. Externalizing behavior merupakan perilaku yang menyerang orang lain. Sementara internalizing behavior melibatkan konflik mental, depresi, maupun kecemasan dalam diri penderitanya. Kira-kira faktor apa aja sih yang dapat meningkatkan seseorang mengalami EBD? Nah, faktor risiko EBD ini cukup beragam, seperti biologi, keluarga, sekolah, dan budaya. Mari kita mulai dari faktor biologi. Meskipun tidak ada bukti yang membuktikan bahwa hanya faktor biologi saja yang dapat menjadi akar masalah EBD, mereka yang memiliki gangguan parah dan mendalam menunjukkan adanya kontribusi biologis pada kondisi mereka. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi seseorang untuk mengembangkan masalah emosional dan perilaku. Contohnya, seperti sikap temperamental, penyalahgunaan obat, penyakit, malnutrisi, dan trauma otak. Yang kedua, faktor keluarga. Salah satu indikator faktor risiko dari keluarga adalah terdapat kekerasan dalam keluarga termasuk pada anak. Seorang anak dengan gangguan perilaku yang serius jarang datang dari keluarga yang hangat dan penuh kasih sayang. Sementara anak dengan orang tua yang kasar ini akan memungkinkan menampilkan perilaku yang sama seperti anggota keluarganya ketika dewasa. Faktor risiko berikutnya ada sekolah. Sekolah dapat menjadi salah satu faktor risiko munculnya EBD, khususnya tindak kekerasan terjadi di sekolah seperti bullying, pelecehan seksual, dan lainnya. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2000 di Amerika Serikat menemukan terdapat 100.000 siswa membawa senjata ke sekolah setiap harinya. Lalu ditemukan ada 40 murid menjadi korban akibat kekerasan dengan senjata setiap tahunnya. Sebagian besar murid merasa takut menjadi korban dari kekerasan tersebut, baik ketika di sekolah maupun saat di perjalanan ke sekolah. Nah, adanya fenomena tawuran antar pelajar yang terjadi di Indonesia dapat menjadi salah satu faktor risiko munculnya EBD. Faktor risiko yang terakhir adalah faktor risiko budaya. Peneliti Osher dan kawan-kawan pada tahun 2004 mencatat kenaikan prevalensi anak dari minoritas dan imigran yang teridentifikasi memiliki gangguan sosial atau emosional. Meskipun terdapat korelasi antara latar belakang etnis dan perilaku, akan tetapi tidak berarti memiliki hubungan sebab akibat. Bronfenbrenner memfokuskan pada keluarga sebagai sistem pengasuhan pada anak, dukungan dari masyarakat terhadap sistemnya, serta efek dari adanya dukungan maupun kurangnya dukungan tersebut pada anak. Biasanya, jenis gangguan emosi atau perilaku yang paling umum adalah gangguan perilaku eksternal atau externalizing behavior.
karena lebih menonjol dan menarik perhatian, sehingga cukup mudah untuk mengidentifikasinya. Sementara anak atau remaja yang mengalami gangguan perilaku internal atau internalizing behavior kurang terlihat. Mereka tidak semenonjol jenis eksternal, tetapi mereka tetap bisa dikenali. Identifikasi gangguan ini lebih sulit ketika dilakukan terhadap anak yang usianya masih sangat muda. Beberapa anak dengan gangguan emosi atau perilaku mungkin tidak terdeteksi karena guru kurang peka dalam masalah anak atau karena mereka sendiri tidak menonjol di antara anak-anak lain yang mungkin memiliki masalah lebih serius, atau mereka tidak menunjukkan perilaku tersebut ketika di sekolah. Bias budaya juga berpengaruh terhadap identifikasi. Bias budaya ini dapat mengarahkan pendidik atau guru gagal mengidentifikasi anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Untuk treatment dalam membantu anak dengan IBD, guru atau pihak lain yang terkait dapat melakukan beberapa strategi intervensi dan training. Strategi yang pertama yaitu Positive Behavior Support. Strategi ini prinsip dasarnya adalah perilaku yang menyimpang tidak perlu diikuti dengan hukuman, tetapi dipahami penyebab perilakunya. Yang kedua, Functional Behavior Assessment. Strategi ini dideskripsikan sebagai metode untuk mengumpulkan informasi perilaku anak dan menjawab pertanyaan seperti, mengapa dia melakukan hal itu ya, dibandingkan apa yang dia lakukan sekarang sih? Teman-teman, agar kita lebih mengenal IBD ini, teman-teman bisa simak video series IBD episode 1 Primary A Whole School Story 2008 yang ada di YouTube. Silahkan ditonton ya. Oke teman-teman, itu tadi bahasan kita kali ini mengenai Emotional and Behavior Disorder atau IBD. Setelah mengenal IBD dan mengetahui strategi intervensinya, semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya ya. Dan semoga video tambahan tadi bisa bermanfaat sebagai informasi tambahan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.